pemirsa, senang sekali rasanya saya Wahyu Diri Tonga kembali hadir ke hadapan Anda dalam program Hitung Cepat Pilkada Serentak 2018. Dan sebelum kita memulai dialog kita pada siang hari ini, kita akan terhubung terlebih dahulu dengan Lydia Simangunsong yang akan melaporkan langsung quick count dari Posko SMRC Jakarta. Silakan Lydia. Ya, Wahyu dan pemirsa, masih dari lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting. Selang 2 jam sudah dari saya terakhir mengabarkan perkembangan perolehan suara masuk berdasarkan versi hitung cepat lembaga survei. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa perkembangan perolehan suara masuk sementara versi hitung cepat. Dan kali ini saya akan mengajak Anda, kita akan melihat seperti apa perkembangan perolehan suara masuk sementara di Pulau Jawa. Tiga provinsi di Pulau Jawa ini yang paling disoroti, mengingat bahwa 3 provinsi yang ada di Pulau Jawa seperti Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur ini, mengingat bahwa 3 provinsi ini memiliki jumlah pemilih terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya, yang kemudian disusul oleh Provinsi Sumatera Utara dan juga Lampung. Dan kita langsung ke Provinsi Jawa Barat. Di sini perolehan data masuk sementara untuk di Provinsi Jawa Barat 93,25%, di mana di Provinsi Jawa Barat ini diikuti oleh 4 pasangan calon, yaitu pasangan calon Ridwan Kamil dan juga UU, yang kemudian disusul dengan pesaingnya, yaitu pasangan TB Hasanuddin dan juga Anton Karlian, kemudian juga pasangan Deddy Miswar dan juga Deddy Mulyadi, dan juga pasangan Ridwan Kamil dan juga Urus Hanul. Dan berdasarkan perolehan suara sementara di sini, pasangan Ridwan Kamil dan juga Urus Hanul ini memperoleh perolehan suara 32,2%. Ini lebih unggul dibandingkan ketiga pasangan lainnya. Kemudian kita beralih ke Provinsi Jawa Tengah. Di sini di Provinsi Jawa Tengah ini ya terus mengalami perkembangan perolehan suara masuk. Di sini untuk di Provinsi Jawa Tengah ini data masuknya sudah mencapai 98,33%. Di Provinsi Jawa Tengah ini ada 2 pasangan calon yang ikut dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah, yaitu pasangan Ganjar Pranowo dan juga Tas Yassin, dan juga pasangannya yaitu Sudirman Said dan juga Ida Fauzia. Di sini pasangan Ganjar Pranowo dan juga pasangannya Tas Yassin ini unggul 58,65% dibandingin pasangannya yaitu Sudirman Said 41,35%. Kemudian kita beralih ke Provinsi Jawa Timur. Ini perolehan data masuk sementara di Provinsi Jawa Timur itu mencapai 94,50%. Di Provinsi Jawa Timur ini diikuti oleh 2 pasangan calon, yaitu Kofifa dan juga Emil, dan juga Gus Ipul dan juga Putih. Di sini perolehan suara masuk untuk di pasangan Kofifa ini lebih unggul dibandingkan dengan lawannya Gus Ipul, di mana Kofifa untuk saat ini perolehan suaranya sudah mencapai 52,39%. Kemudian kita beralih ke Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera itu ke Sumatera Utara, di sini perolehan data masuk sudah mencapai 88,67%, di mana di sini ada 2 pasangan calon yang maju ke Pilgub Sumatera Utara, itu pasangan Edi Rahmayadi dan juga pasangan Musa Rajeksa, dan juga pesaingnya Jarod Saiful Hidayat dan juga Sihar Sitorus. Di sini pasangan Edi Rahmayadi ini dan pasangan ini unggul 59,13%. Ini lebih unggul dibandingkan pasangan Jarod Saiful Hidayat yang perolehan suaranya mencapai 40,87%. Kemudian kita beralih ke Provinsi Bali. Di Provinsi Bali saat ini perolehan data masuk sudah mencapai 100%, di mana di Provinsi Bali saat ini pasangan Wayan Koster dan Cok Aceh ini memperoleh perolehan suara mencapai 58,25%. Ini artinya lebih unggul dibandingkan pasangannya, yaitu 41,75%, yaitu pasangan Rai Mantra dan Sudi Kerta. Kemudian kita beralih ke Provinsi Kalimantan Barat. Di sini di Provinsi Kalimantan Barat sudah data yang masuk mencapai 81%, di mana ada diikuti oleh 3 pasangan paslon, yaitu pasangan paslon Sutarmiji dan Rian Nursan, kemudian pasangan paslon Milton dan juga Haboiman Harun, dan kemudian pasangan Caroline Margaret Natasha dan Suryatman Gidot. Di sini dari hasil perolehan suara masuk, pasangan Sutarmiji dan Rian Nursan ini memiliki perolehan suara tertinggi dibandingkan 2 pesaingnya, yaitu mencapai 49,63%. Ya, Wahyu dan pemirsa,
Demikian sementara update perkembangan dari perolehan suara masuk sementara versi hitung cepat. Dan kami akan kembali mengabarkan perkembangan lebih lanjut. Wahyu. Baik, terima kasih Lydia Simangunsong dan seluruh kerabat kru yang bertugas di Posko SMRC dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, di studio telah hadir kembali Bang Ade Armando selaku peneliti dari SMRC. Selamat siang, Bang Ade. Selamat siang. Dan juga telah hadir pengamat pemilu sekaligus pengamat politik kita, Bang Said Salahuddin. Selamat siang, Bang Said. Siang. Apa kabar, Bang Said? Baik, alhamdulillah. Ya, kita sebelum ke Bang Ade ke Bang Said terlebih dahulu. Bang Said, kalau kita memulai melihat dari quick count di Sumatera Utara, ya kan, di mana SMRC mengatakan bahwa sebelumnya polling surveinya lebih unggul Era Mas tapi hanya 1%. Bukan begitu, Bang Ade? Ya, sekitar gitu. Tapi ada beberapa lembaga survei lain seperti Indobarometer dan lain-lainnya lebih mengunggulkan pasangan Jarod dan juga Sihar. Ya. Namun hasil surveinya berbanding terbalik dengan quick count yang mana pasangan Edi Rahmayadi mencapai 59%. Bang Said melihat fenomena ini ada faktor apa? Pertama, secara umum tidak ada yang mengejutkan di Pilkada 2019 ini, di Pilkada serentak 2019. Artinya apa yang diprediksi oleh banyak lembaga survei itu hasilnya nggak lari jauh gitu. Terutama bukan pada soal angka, tetapi pada soal siapa yang lebih unggul gitu. Nah, kalau ditanyakan tadi misalnya Sumatera Utara dengan pencapaian paslon nomor 1 itu agak melejit begitu ya. Itu kan saya kira juga ada lembaga survei yang menyebutkan walaupun tidak persis sama tetapi mendekati angka itu. Jadi bahwa ada lembaga survei yang lain yang mungkin agak miss begitu ya, itu mungkin di satu tempat dia miss tapi di tempat yang lain dia punya presisi ya ke hasil quick count ini gitu. Nah, tapi tetap saja nanti rujukannya adalah kepada real count KPU gitu. Nah, saya sebenarnya nggak ada yang nggak terkejut tentang siapa yang lebih unggul gitu. Di Sumatera Utara misalnya memang Era Mas itu sudah diprediksi ya. Sudah diprediksi walaupun banyak orang sebagian orang misalnya beranggapan kegagalan satu paslon itu memberi suara tambahan kepada pasangan Pak Jarod itu ya, tetapi juga ternyata tidak cukup efektif gitu. Nah, kalau kita lihat pada daerah yang lain juga Jawa Barat yang disorotan karena jumlah pemilihnya adalah yang terbesar dan ini menjadi incaran di setiap kali pemilu termasuk Pilpres. Itu pun sebetulnya tidak terlalu mengejutkan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi mengejutkan tentang siapa yang menempati posisi kedua. Nah, runner up ini memang dibayangkan kali nomor 1 dan nomor 4 antara Ridwan Kamil dengan Deddy Mizwar. Tapi yang lain itu katakanlah Amanah itu ya, pasangan dari PDIP nomor itu underdog, kuda hitamnya nomor 3, tetapi dia bisa menyalip yang nomor 4 gitu, sehingga persaingannya sekarang antara Ridwan Kamil dengan yang Pak Sudrajat. Tetapi perbedaan atau selisihnya kalau kita lihat pada hasil sementara quick count ini memang agak jauh itu, agak jauh gitu, sehingga kalau kita lihat pada suara yang masuk itu sudah di level berapa tadi Jawa Barat itu sudah 90%, saya kira sudah bisa dikunci ya. Saya sudah 95. Ya, itu sudah bisa dikunci bahwa suara itu keunggulan akan ada di pasangan nomor 1 gitu. Hanya yang nomor 2-nya memang itu agak naik. Ya, selisihnya juga dengan yang nomor 4 kan tidak terlalu jauh juga. Gitu. Nah, di daerah lain misalnya di Jawa Tengah, petahana Pak Ganjar Pranowo. Kita tahan terlebih dahulu, Bang Said. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Hitung Cepat Pilkada Serentak 2018.